Sejak Oktober 2023, Indonesia menyaksikan salah satu eskalasi paling mematikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Di tengah kehancuran ini, sebuah pertanyaan fundamental muncul. Di manakah peran hukum internasional saat kemanusiaan berada di titik terendah? Dua lembaga menjadi sorotan dunia. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional. Ini adalah kisah tentang bagaimana palu hakim dan forum diplomasi berusaha menarik garis batas antara politik perang dan kejahatan kemanusiaan. PBB dibentuk dari Abu Perang Dunia II, memiliki dua arena utama. Pertama, Dewan Keamanan. Organ politik terkuat di dunia, beranggotakan 15 negara. Keputusannya di bawah bab 7 bersifat mengikat dan bisa mencakup sanksi hingga intervensi militer. Namun, kekuatannya seringkali lumpuh oleh satu kata, veto. Dalam konflik ini, veto dari Amerika Serikat berulang kali memblokir resolusi gencatan senjata, meski mayoritas dunia mendukungnya. Arena kedua adalah Majelis Umum, forum di mana setiap negara punya satu suara. Resolusinya tidak mengikat, tapi ia adalah parlemen dunia yang menciptakan tekanan moral dan legitimasi politik. Resolusinya untuk gencatan senjata didukung secara luas, yang menunjukkan isolasi posisi politik lawan. Ketika politik menemui jalan buntu, hukum membuka pintu baru. Pada Desember 2023, Afrika Selatan mengambil langkah historis dengan menyeret Israel ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Pada 26 Januari 2024, ICJ mengeluarkan putusan bersejarah. Bukan putusan akhir, tapi tindakan sementara yang mengikat. Mahkamah memerintahkan Israel untuk mengambil semua tindakan guna mencegah tindakan genosida, memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza, dan melaporkan kepatuhannya. Ini adalah momen penting. Untuk pertama kalinya, sebuah badan peradilan tinggi di dunia menetapkan standar hukum yang terukur. Putusan ini menjadi jangkar moral dan dasar hukum bagi tekanan internasional selama tahun 2024 hingga 2025. Putusan ICJ menciptakan benturan besar. Di satu sisi, ada norma hukum internasional yang jelas. Hukum humaniter internasional melarang serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa menuntut perlindungan bagi mereka. Di sisi lain, ada realitas politik. Meskipun DKPBB akhirnya meloloskan resolusi 2728 untuk jeda kemanusiaan, implementasinya di lapangan terus terhambat. Kepentingan geopolitik dan hak veto masih menjadi bayangan gelap yang menutup supremasi hukum. Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, badan yang berbeda dengan ICJ, juga bergerak untuk menyelidiki individu atas kejahatan perang. Namun, penolakan yurisdiksi oleh Israel menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas global ketika berhadapan dengan negara kuat. Bagi Israel, sebagai anggota penuh PBB, putusan ICJ membawa konsekuensi nyata, bukan kekuatan militer, tapi isolasi diplomatik, sanksi moral, dan rusaknya reputasi internasional. Ketidakpatuhan melemahkan posisi tawarnya dan memicu serangan embargo senjata dari berbagai negara. Bagi Palestina,
status sebagai non-member observer state menjadi senjata diplomasi yang kuat. Status ini memberi mereka akses ke forum hukum seperti ICC dan badan PBB lainnya. Mereka berhasil menggalang pengakuan kedaulatan dari lebih 130 negara, mengubah perjuangan bersenjata menjadi perjuangan hukum dan legitimasi di panggung dunia. Jadi, apakah hukum internasional efektif? Jawabannya terletak pada sinergi. Putusan ICJ memberi landasan hukum. Majelis Umum mengubahnya menjadi tekanan politik global. Dan diplomasi di belakang layar, seperti yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, mencoba mengubah tekanan itu menjadi proposal damai 3 fase. Namun, sistem ini rapuh. Banyak yang menyerukan reformasi. Salah satunya adalah mengaktifkan resolusi Uniting Forties, sebuah mekanisme yang memungkinkan Majelis Umum merekomendasikan tindakan kolektif saat Dewan Keamanan lumpuh. Ada pula usulan transparansi veto, di mana setiap penggunanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan dunia. Pada akhirnya, hukum internasional bukanlah sihir yang bisa menghentikan peluru secara instan. Ia adalah cermin dari aspirasi kita bersama. Keberhasilannya tergantung pada kemauan politik untuk menegakkannya dan keberanian masyarakat sipil untuk terus menuntutnya. Konflik 2023 sampai 2025 telah menguji batas-batas sistem global kita. Namun, ia juga menegaskan kembali bahwa di tengah reruntuhan politik, hukum tetap menjadi harapan terakhir untuk keadilan dan martabat manusia. Perjuangan untuk mengubah prinsip menjadi kenyataan terus berlanjut.